OJK, sang pembuat keributan membuat masalah lagi, ditulis oleh Edi Herwanto di seaworld.com. Halo, selamat datang di channel Focus Day bersama JJ. Tahun lalu bukan tahun yang mudah bagi industri reksadana tanah air, di mana banyak kasus menimpa industri tersebut, termasuk bagi manajer investasi atau MI. Sayangnya, kondisi tersebut masih berlanjut tahun ini. Sebut saja Mina Padi Asset Management MPAM yang 6 produk reksadananya dibubarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun lalu. Adapun total dana kelolaan yang ditutup otoritas tersebut berkisar hingga 6 triliun rupiah. Adapun ke-6 produk Mina Padi meliputi reksadana Mina Padi Pringgondani Saham, reksadana Mina Padi Pasopati Saham, reksadana Syariah Mina Padi Amanah Saham Syariah, reksadana Mina Padi Property Plus, reksadana Padi Keraton 2, dan reksadana Mina Padi Hastina Putra Saham. Bahkan di 22 Januari 2020, Bursa Efek Indonesia BI telah menghentikan perdagangan saham padi lantaran saham padi mengalami penurunan yang signifikan. Mengingat sebelumnya bursa sudah memasukkan saham padi dalam kategori Unusual Market Activity atau UMA karena penurunan harga saham padi yang bergerak di luar kebiasaan. Kembali perlu diingat siapa yang membuat industri keuangan di tanah air menjadi semakin sulit, bukannya melindungi tetapi malah menghancurkan. Tidak ada istilah yang tepat bagi mereka selain makan gaji buta. Awal pembentukan tentu harus dengan izin mereka, ada uang yang diberikan, jelas banyak sekali uang berputar mulai dari awal, lalu ada uang yang diberikan lagi setiap waktu. Belum lagi pengawasan yang diberikan tiap periode dan produk yang dikeluarkan pun harus dengan izin OJK. Mendadak produk dihentikan tanpa alasan jelas, perusahaan dibekukan, apa akibatnya selain keresahan masyarakat, kehancuran ekonomi, ketidakpercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional? Ada banyak orang yang tidak melakukan pekerjaan yang benar, mungkin sudah saatnya diganti orang-orang tersebut. Perlu diproses hukum juga semua orang yang merusak ekonomi negara ini. Dikutip dari bisnis, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali menghentikan sementara pembelian dan switching produk reksadana. Kali ini produk investasi kolektif milik Sinarmas Asset Management yang terkena suspensi beli. Berdasarkan surat edaran dari PT Bibit Tumbuh Bersama, salah satu agen penjual efek reksadana, beberapa produk kelolaan manajer investasi grup Sinarmas tersebut dihentikan sementara untuk pembelian dan switching berdasarkan instruksi OJK dengan nomor S452-PM.21-2020 yang telah dikirimkan ke sistem S-Invest per 20 Mei 2020 pukul 21:01 WIB. Adapun suspensi pembelian produk reksadana ini menjadi yang terbaru setelah OJK sempat memberikan suspensi dan bahkan membubarkan sejumlah produk reksadana pada akhir 2019 hingga awal 2020. Produk reksadana milik Narada AM juga terkena suspensi lantaran perseroan mencatatkan gagal bayar pembelian efek dan kinerja reksadana anjlok signifikan. PT Pratama Capital Asset Management juga mendapat hukuman serupa, yakni suspensi produk reksadana karena memiliki saham yang melewati batas aturan. Paling keras, OJK meminta PT Mina Padi Asset Management membubarkan 6 produk reksadana yang tidak sesuai aturan dan mewajibkan seluruh stakeholders yang terlibat untuk mengikuti penilaian kembali uji kelayakan dan kepatuhan. Masalahnya adalah bagaimana aset manajemen atau manajer investasi MI dapat membayar nasabahnya jika disuspend. Jika memang ada hal yang salah dalam pelaksanaan yang jelas dapat diberikan sanksi. Kenapa Bank Mandiri, BCA, BRI, dan bank lainnya tidak ditutup segera setelah ditemukan kesalahan? Tetapi MI ditutup OJK hanya karena kesalahan-kesalahan yang ditemukan tanpa ada persidangan, tidak diberikan kesempatan membela diri ataupun memperbaiki diri. Bubarkan saja semua reksadana, semua lembaga keuangan jika bukan BUMN kalau begitu. Komunisme, semua hal milik negara. Rakyat hanya diperas demi segelintir elit. Rakyat tidak boleh punya harta, hanya sebagian elit yang boleh. Jika punya banyak uang, saatnya disita, bekukan, bubarkan. Tidak dijelaskan secara gamblang apa kesalahan dan sanksi atas kesalahan tersebut. Langsung dihentikan. OJK yang mengawasi pembentukan produk, OJK yang melihat bagaimana produk dipasarkan, OJK pula yang menghentikan tanpa persidangan, tanpa pembuktian. Ada banyak orang memancing di air keruh, salah satunya kemungkinan adalah Bibit. Manajemen Sinarmas tentu akan mengusut pihak bibit.id. Sinarmas akan mengeluarkan surat resmi terkait informasi yang beredar di media sosial. Dipastikan 1. Company Sinarmas tidak ada masalah operasional. 2. Sinarmas tidak terjadi gagal bayar. Terima kasih.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini.